Di antara kabut pagi yang menyelimuti lembah dan sungai, di tanah yang subur dan berlimpah rempah, sejarah menulis satu nama, Majapahit. Sebuah kerajaan yang tak hanya menguasai daratan dan lautan, tetapi juga memahat identitas Nusantara. Kisah ini bukan sekadar tentang tahta dan peperangan, ini adalah cerita tentang ambisi, persatuan, dan warisan yang mengalir hingga hari ini. Di ujung abad ke-13, Nusantara adalah panggung raksasa di mana gelombang sejarah terus berdebur. Pulau demi pulau terhampar bagai untayan zamrud di Khatulistiwa. Lautnya biru pekat, tapi menjadi jalur emas bagi para pedagang rempah dari timur dan barat. Di daratan, berdiri kerajaan-kerajaan besar dengan kebanggaan masing-masing. Sriwijaya di barat telah meredup, meninggalkan kejayaan maritim yang kini hanya menjadi gema. Di tanah Jawa, kerajaan Singhasari baru saja merasakan puncak kejayaannya di bawah Kertanegara, sang raja pemberani yang tak gentar menantang Mongol. Namun di balik kemegahan itu, angin perubahan mulai bertiup. Intrik politik, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan mengintai setiap sudut istana. Di balik dinding batu megah, para bangsawan berbisik, dan di jalanan pasar, rakyat menatap dengan cemas, bertanya-tanya, siapa yang akan memegang takhta berikutnya? Tahun 1292 menjadi titik balik. Kertanegara gugur di tangan Jayakatwang, penguasa Kediri, dalam kudeta berdarah. Pasukan Mongol yang sudah dalam perjalanan menuju Jawa, mengira mereka akan berhadapan dengan Kertanegara, tidak tahu bahwa kerajaan itu sudah berguncang dari dalam. Dan di tengah kekacauan inilah, seorang bangsawan muda bernama Raden Wijaya melangkah dengan hati penuh siasat. Ia belum memiliki kerajaan, belum memiliki pasukan besar, hanya kecerdikan, tekad dan keyakinan bahwa dari puing-puing Singhasari, sebuah kerajaan yang lebih besar bisa lahir. Inilah awal dari kisah Majapahit, sebuah kerajaan yang akan mengubah wajah Nusantara selamanya. Tahun 1292, setelah kudeta Jayakatwang mengguncang Singhasari, Raden Wijaya menjadi buruan. Malam itu ia melarikan diri dengan sisa pengikut setia. Di tengah gelapnya hutan dan desir angin malam, hanya tekad yang menjadi pelita. Dalam pelariannya, Raden Wijaya menemukan perlindungan di bawah sayap Arya Wiraraja, penguasa Madura. Wiraraja bukan sekadar bangsawan biasa, ia adalah politisi ulung yang membaca peluang dari jauh. Dengan kecerdikannya, ia memberi Raden Wijaya tanah di hutan tarik, wilayah yang masih liar dan penuh pohon maja. Disinilah kisah Majapahit dimulai. Tanahnya keras, dipenuhi akar-akar tua. Buah maja yang tumbuh di sekitarnya terkenal pahit, sehingga tempat itu kelak dinamai Majapahit. Simbol bahwa dari rasa pahit lahir kekuatan. Raden Wijaya mengumpulkan pengikutnya, mulai membuka lahan, membangun benteng, rumah, dan pelabuhan kecil. Perlahan, sebuah pemukiman berubah menjadi pusat kekuatan baru. Lalu datanglah momen yang mengubah segalanya. Pasukan Mongol diutus Kubilai Khan tiba di Jawa untuk menghukum Kertanegara yang telah tiada. Raden Wijaya dengan kecerdikan yang menakjubkan memanfaatkan kedatangan mereka. Ia berpura-pura bersekutu, menjanjikan bantuan untuk menggulingkan Jayakatwang. Bersama pasukan Mongol, Raden Wijaya menyerbu Kediri. Jayakatwang ditangkap dan eksekusi dijalankan. Namun kemenangan itu hanyalah langkah pertama dari rencana yang jauh lebih besar. Saat pasukan Mongol sedang merayakan keberhasilan, Raden Wijaya bergerak cepat. Ia dan pasukannya menyerang mendadak, memukul mundur tentara Mongol yang panik dan tidak mengenal medan. Dalam hitungan hari, pasukan Kubilai Khan dipaksa mundur kembali ke kapal-kapal mereka. Dengan musuh luar dan dalam tersingkir, Raden Wijaya memproklamasikan berdirinya Kerajaan Majapahit pada tahun 1293. Ia dinobatkan sebagai Kertarajasa Jayawardhana, Raja pertama. Dari sebuah hutan terpencil, Majapahit kini berdiri sebagai janji bahwa dari rasa pahit, sejarah manis akan ditorehkan. Tahun-tahun 1293, bendera Majapahit berkibar untuk pertama kalinya. Raden Wijaya, kini bergelar Kertarajasa Jayawardhana, memulai tugas berat, mengubah kerajaan muda ini
menjadi kekuatan yang disegani. Tantangan terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Wilayah-wilayah bekas Singhasari dan Kediri masih menyimpan luka perang. Para bangsawan yang dahulu berseteru kini harus duduk satu meja, sementara di desa-desa, rakyat masih menimbang. Apakah mereka akan setia pada penguasa baru? Raden Wijaya tahu, sebuah kerajaan tidak dibangun hanya dengan pedang. Ia memperkuat struktur pemerintahan, membagi wilayah ke dalam kadipaten yang dipimpin oleh para adipati, dan menempatkan orang-orang yang ia percaya di posisi strategis. Pelabuhan diperluas, jalur perdagangan dijaga ketat, dan pajak diatur ulang untuk memulihkan ekonomi. Di sisi lain, ia mulai mengirim ekspedisi ke wilayah-wilayah yang jauh. Utusan Majapahit berlayar ke pesisir Sumatera, Kalimantan, hingga ke Tanah Melayu. Tujuannya bukan sekadar menguasai, tetapi juga menunjukkan bahwa Majapahit adalah kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Namun, di balik semua itu, bayang-bayang pengkhianatan belum hilang. Beberapa bekas sekutu dari masa perang Mongol merasa tidak puas dengan pembagian kekuasaan. Desas-desus pemberontakan mulai terdengar. Raden Wijaya merespons dengan tegas. Ia mengirim pasukan untuk memadamkan pemberontakan sebelum api membesar. Dalam setiap kemenangan, ia menawarkan pengampunan bagi yang menyerang, tapi hukuman berat bagi yang melawan sampai akhir. Perlahan, Majapahit mulai dikenal sebagai kerajaan yang tidak hanya kuat dalam peperangan, tetapi juga adil dalam pemerintahan. Jalan-jalan diperbaiki, pasar-pasar kembali ramai, dan pelabuhan di muara Sungai Berantai menjadi simpul perdagangan internasional. Namun, semua ini baru permulaan. Raden Wijaya tahu, untuk menjaga Majapahit tetap berdiri, ia harus menyiapkan penerus yang mampu membawa kerajaan ini jauh lebih tinggi dari yang ia bangun. Bintang-bintang tahun-tahun 1309, Raden Wijaya wafat. Tahta diwariskan kepada putranya, Jayanegara. Masa awal yang penuh perjuangan telah berakhir, membuka pintu bagi babak baru, babak yang akan menentukan apakah Majapahit akan bertahan atau runtuh. Tahun 1336 menjadi awal sebuah era yang kelak dikenang sebagai puncak kejayaan Majapahit. Gajah Mada, seorang panglima muda yang cerdas dan berani, diangkat menjadi Mahapati. Dalam pelantikannya di hadapan para bangsawan, ia mengucapkan kata-kata yang akan menggetarkan sejarah, Sumpah Palapa. Selama belum menaklukkan seluruh Nusantara, ucapnya tegas, "Aku tidak akan menikmati palapa, rempah-rempah, kesenangan, dan kenikmatan dunia." Sumpah itu bukan sekadar janji pribadi, melainkan deklarasi visi, menyatukan kepulauan yang luas di bawah Panji Majapahit. Tahun-tahun berikutnya adalah rangkaian ekspedisi besar. Dari ujung Sumatera hingga Maluku, dari semenanjung Malaya hingga pulau-pulau di Nusa Tenggara, bendera Majapahit berkibar. Wilayah kekuasaannya membentang begitu luas, hingga para sejarawan menyebutnya sebagai salah satu kerajaan terbesar di Asia Tenggara. Di balik kekuatan militer, Raja Hayam Wuruk yang naik takhta pada 1350, membawa kerajaan ini pada puncak kemakmuran. Ia bukan hanya pemimpin yang bijak, tetapi juga pelindung seni, sastra, dan hukum. Di bawah kepemimpinannya, hukum Majapahit tertulis rapi dalam Kutara Manawa Dharma Sastra, memberi dasar keadilan bagi rakyat dari bangsawan hingga petani. Hayam Wuruk juga mendorong pembangunan besar-besaran, jalan-jalan, pelabuhan, irigasi, serta candi-candi megah seperti Candi Penataran. Pasar-pasar dipenuhi rempah, emas, sutra, dan keramik dari berbagai negeri. Kapal-kapal asing dari Tiongkok, Champa, hingga Gujarat bersandar di pelabuhan Majapahit, membawa berita, barang dagangan, dan pengaruh budaya. Budaya Majapahit berkembang pesat, wayang kulit, seni ukir, dan sastra Jawa kuno mencapai puncak keindahannya. Kitab Negara Kertagama karya Mpu Prapanca lahir di masa ini. Sebuah puisi epik yang tidak hanya memuji raja, tetapi juga mencatat wilayah kekuasaan Majapahit secara rinci. Namun kejayaan tidak datang tanpa tantangan.
Persaingan politik di dalam istana tetap ada, dan beberapa daerah yang jauh mencoba melepaskan diri. Tapi Gajah Mada, dengan strategi militer yang jitu, selalu berhasil memadamkan perlawanan. Sayangnya, kejayaan ini tidak akan bertahan selamanya. Pada 1364, Gajah Mada wafat. Bagi Majapahit, ini adalah kehilangan yang dalam. Meski Hayam Wuruk masih memimpin dengan kebijaksanaan, bayang-bayang perpecahan mulai muncul di Cakrawala. Tapi bagi rakyat yang hidup di era itu, Majapahit adalah pusat dunia. Tempat di mana kekuatan, kemakmuran, dan budaya bersatu menciptakan legenda yang akan diceritakan selama berabad-abad. Di balik megahnya istana dan luasnya wilayah kekuasaan, kehidupan sehari-hari di Majapahit adalah mozaik warna-warni dari beragam lapisan masyarakat. Struktur sosialnya tersusun rapi. Di puncak adalah raja, simbol kekuasaan dan pelindung rakyat. Di bawahnya para bangsawan dan pejabat kerajaan memegang kendali pemerintahan di kadipaten dan desa-desa. Kemudian ada para prajurit, pedagang, petani, dan pengrajin, masing-masing memegang peranan penting dalam menjaga roda kehidupan. Rakyat Majapahit hidup dari tanah yang subur. Sawah-sawah hijau terbentang di sepanjang aliran sungai berkat sistem irigasi yang teratur. Petani menanam padi, tebu, kelapa, dan berbagai buah-buahan tropis. Perahu-perahu nelayan memenuhi sungai dan laut, membawa hasil laut ke pasar. Perdagangan menjadi urat nadi ekonomi. Pelabuhan-pelabuhan Majapahit ramai oleh pedagang dari berbagai negeri. Dari Tiongkok datang keramik halus, sutra, dan teh. Dari India, kain katun dan rempah. Dari Arab, kemenyan dan logam mulia. Sebagai balasan, Majapahit mengekspor rempah-rempah, kayu cendana, rotan, dan emas. Kehidupan budaya Majapahit tak kalah mempesona. Seni pertunjukan wayang kulit berkembang pesat, mengisahkan cerita Ramayana dan Mahabharata yang dibumbui nilai-nilai lokal. Seni tari menampilkan gerakan yang anggun, diiringi gamelan yang ritmis. Ukiran batu dan kayu menghiasi candi-candi, rumah bangsawan, bahkan kapal-kapal dagang. Agama dan spiritualitas memainkan peran besar. Mayoritas rakyat memeluk Hindu-Buddha, namun keyakinan asli Nusantara tetap hidup berdampingan. Upacara keagamaan digelar dengan meriah, memadukan doa, persembahan bunga, tarian, dan musik. Pendidikan dan sastra mendapat tempat penting. Para pujangga menulis dalam bahasa Kawi, menciptakan karya-karya yang indah dan penuh makna. Kitab-kitab hukum, puisi, dan cerita epik menjadi warisan intelektual yang memengaruhi budaya Nusantara hingga berabad-abad kemudian. Kehidupan sehari-hari rakyat sederhana, namun penuh kebanggaan. Anak-anak berlarian di halaman rumah, para ibu menenun kain, dan para lelaki memperbaiki perahu. Di malam hari, desa-desa diterangi cahaya obor, sementara suara gamelan terdengar dari kejauhan. Inilah wajah Majapahit di masa kejayaannya. Bukan hanya kerajaan yang berkuasa, tetapi juga rumah bagi kebudayaan yang kaya, beragam, dan memikat. Kejayaan Majapahit di bawah Hayam Wuruk adalah puncak yang indah, tetapi setiap puncak memiliki sisi curam yang tersembunyi. Tahun 1389, Hayam Wuruk wafat. Takhta jatuh kepada putrinya, Kusumawardhani, yang menikah dengan Bre Wirabhumi. Namun pewarisan ini tidak sesederhana yang terlihat. Di sisi lain ada Wikramawardhana, kerabat kerajaan yang juga memiliki klaim atas takhta. Benih perpecahan mulai tumbuh. Istana yang dulunya dipenuhi pesta kebudayaan, kini menjadi arena bisik-bisik politik dan intrik tersembunyi. Para bangsawan memilih pihak masing-masing, dan kadipaten-kadipaten mulai menunjukkan ketidakpatuhan. Situasi ini mencapai puncaknya pada awal abad ke-15, ketika meletus Perang Paragreg, perang saudara yang memecah belah Majapahit. Pertempuran demi pertempuran terjadi antara pasukan Wikramawardhana di barat melawan Bre Wirabhumi di timur. Sawah-sawah yang dulu hijau kini menjadi medan perang. Desa-desa terbakar, rakyat terjebak di tengah kekacauan. Setelah perang yang panjang dan melelahkan, Wikramawardhana berhasil mengalahkan Bre Wirabhumi. Namun kemenangan itu dibayar mahal. Majapahit kehilangan banyak prajurit, sumber daya melemah,
dan wibawa di mata daerah taklukan mulai pudar. Di luar Jawa, kerajaan-kerajaan vasal mulai melepaskan diri. Di Sumatera, Malaka tumbuh menjadi pusat perdagangan baru yang menyaingi Majapahit. Islam mulai menyebar melalui jalur perdagangan, membawa pengaruh budaya dan politik yang baru. Di dalam istana, konflik tidak berhenti. Perebutan kekuasaan antar bangsawan terus terjadi. Perdagangan masih berjalan tetapi tidak lagi sekuat masa Hayam Wuruk. Armada laut berkurang dan pengawasan wilayah semakin lemah. Majapahit mulai merasakan bahwa ancaman terbesar bukanlah serangan dari luar, melainkan perpecahan dari dalam. Masa depan yang dulu gemilang kini tampak rapuh dan bayang-bayang keruntuhan semakin jelas di Cakrawala. Sisa kejayaan Majapahit bertahan hanya di ingatan, sementara kenyataan di lapangan semakin pahit. Sejak berakhirnya Perang Paregreg, kekuatan Majapahit terus terkikis. Pada awal abad ke-16, wilayah-wilayah taklukan di luar Jawa telah banyak yang melepaskan diri. Perdagangan internasional kini berpusat di Malaka, yang dikuasai oleh Kesultanan Malaka, kerajaan Islam yang tumbuh pesat. Sementara itu, penyebaran Islam di Jawa semakin meluas, membawa lahirnya kekuatan-kekuatan politik baru seperti Kesultanan Demak. Majapahit kini terpecah menjadi dua kekuasaan, pusat di Trowulan dan wilayah-wilayah bawahan yang setia hanya karena hubungan keluarga atau keuntungan dagang yang tersisa. Dalam istana, pergantian raja semakin cepat, perebutan tahta berlangsung tanpa henti. Tahun 1478 sering disebut sebagai tahun simbolis keruntuhan Majapahit. Menurut Babad, sebuah peristiwa besar terjadi. Pasukan dari pihak barat istana mengusir penguasa terakhir dari Trowulan. Namun kenyataan sejarah tidak sesederhana itu. Majapahit tidak runtuh dalam satu malam. Ia melemah perlahan, seperti api yang padam karena kehabisan kayu bakar. Sisa kekuasaan Majapahit bertahan di bawah Brekertabhumi hingga sekitar tahun 1527, ketika pasukan Kesultanan Demak di bawah pimpinan Raden Patah menyerang dan menaklukkan Trowulan. Bagi sebagian sejarawan, inilah akhir resmi Majapahit. Namun meskipun istana runtuh, warisan Majapahit tak pernah hilang. Bahasa, hukum, arsitektur, hingga konsep persatuan Nusantara terus hidup. Semangatnya mengalir dalam darah bangsa Indonesia berabad-abad kemudian. Di bekas reruntuhan Trowulan, batu bata merah yang tersisa masih bercerita. Mereka adalah saksi bisu dari sebuah kerajaan yang pernah menguasai hampir seluruh Asia Tenggara. Sebuah kejayaan yang lahir dari keberanian, kebijaksanaan, dan persatuan. Kini, Majapahit hidup bukan lagi sebagai kekuatan politik, tetapi sebagai legenda yang menyalakan semangat persatuan dari Sabang sampai Merauke. Sejarah adalah cermin, dan dari cermin Majapahit, kita melihat wajah sebuah bangsa yang pernah bersatu, berjaya, lalu runtuh. Dari awal kelahirannya pada abad ke-13, Majapahit berdiri di atas semangat persatuan, keberanian, dan visi besar para pemimpinnya. Gajah Mada dengan sumpah palapanya, Hayam Wuruk dengan kebijakan dan diplomasi, hingga rakyatnya yang bekerja membangun pelabuhan, sawah, dan jalur perdagangan yang menghubungkan pulau ke pulau. Namun kejayaan itu tidak abadi. Keserakahan, perpecahan, dan perebutan kekuasaan perlahan meruntuhkan tembok yang dulu kokoh. Majapahit mengajarkan bahwa persatuan adalah kunci kejayaan, tetapi juga rapuh bila tidak dijaga. Hari ini, kita mewarisi banyak hal dari Majapahit. Bahasa Jawa kuno yang menjadi akar bahasa Indonesia, seni ukir, batik, sistem pemerintahan, dan yang terpenting, konsep Nusantara. Sebuah gagasan bahwa dari ribuan pulau, berjuta suku, kita adalah satu. Ketika kita mengingat Majapahit, jangan hanya melihat masa lalunya sebagai kejayaan yang hilang. Lihatlah ia sebagai peringatan sekaligus inspirasi bahwa bangsa ini pernah mampu berdiri di puncak dunia maritim Asia Tenggara dan bahwa kita pun bisa mengulanginya jika kita bersatu. Di bawah langit senja Trowulan, bayangan benteng, gapura, dan pura Majapahit masih terasa. Burung-burung terbang melintas dan angin membawa bisikan masa lalu. Jagalah persatuan, karena hanya dengan itu kejayaan akan kembali.
Dan begitulah kisah Majapahit bukan sekadar bab dalam buku sejarah, tetapi nyala api yang tak pernah padam di hati bangsa Indonesia.